Setelah alam mizan nanti kita akan mengalami wa minus syafa'ah, ada yang namanya syafaatul uzma. Ini kalau sudah kepada klimaksnya haulun fil qiyamah, keresahan kesusahan yang udah klimaksnya, puncaknya kita di situ, maka harapan kita cuma satu, adakah yang menolong kepada kita? Maka wa minus syafa'ah, insyaallah nanti ada yang namanya syafaatul uzma yang disebut dengan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi syafaat, cuma Rasulullah yang punya. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Wa minhu mimma jabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian daripada kabar daripada Rasulullah menghabarkan nanti ada yang nama syafaatul uzma, dan itu milikku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu sama aidan syafaatul kubra, syafaatul uzma ini ada juga yang nyebut syafaatul kubra, juga ada yang menyebut aidan maqamam mahmuda. Nah, dalam surat Al-Isra kalau nggak salah, nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda situ ayat syafaatul uzma nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana itu syafaatul uzma? Ini fi fasil qada. Fasil qada ini artinya udah masa-masa penentuan. Kalau kata kita mah pelulusan manusia, mana yang ke surga, mana yang ke neraka. Nah, ini dia. Masyaallah, ini yang paling penghujung dahsyatnya ini kita di situ. Kayak kita pengen lulusan, hati kan dak-dikduk, lulus kagak begitu. Ini udah klimaksnya ini manusia di alam apa di padang mahsyar itu. Dari mulai bangkit sampai kepada menunggunya kita tentang syafaatul uzma itu, masya Allah, jangan dianggap hal-hal yang enteng ini. Justru di sini sudah mulai klimaksnya kesusahan manusia di padang mahsyar. Wa dzalika idza tamal khalaqul insu wal jinnu wa ghairuhum minal mahsyar sama'u sautan syadidan minas sama fa'alam dzalik fatashaqqaqus sama wa tanzilul malaikatus sama ad-dunya. Apabila manusia sudah kumpul semua nih, mizan udah dilewatin semua, belum selesai kita, artinya belum finishing kita di padang mahsyar, masih terus kita berkelanjutan berdiri masih di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Dikala manusia kumpul semua, jin, manusia, setan dan lain semuanya, makhluk Allah semua kumpul, maka akan ada suara pengumuman, terdengar suara pengumuman. Tapi pengumumannya suaranya yang begitu dahsyat suaranya. Sampai-sampai pahalahum dzalik, itu semua makhluk yang kumpul di padang mahsyar merasa ketakutan semua, merasa risih. Pokoknya ketakutan yang luar biasa. Fatashaqqaqus sama, maka terbelahlah langit. Kemudian turunlah malaikat-malaikat samai dunia. Wahum mislu minal ardi man fil ardi, jumlah mereka itu sebagaimana makhluk yang ada di bumi banyaknya. Ya. Bahkan 10 kali lipat banyak yang makhluk yang ada di bumi. Berarti banyak, bukan banyak lagi. Fayatatuna, mereka campur baur dengan manusia di alam padang mahsyar tersebut. Bi ahlil mauqif sumayanzilu ahlus sama, kemudian malaikat yang ada di langit pun turun ke padang mahsyar. Mereka bahkan jumlahnya 20 kali lipat, lebih banyak lagi, 2 kali lipatnya. Fayaqumuna khalfa ahli sama, dan dia berdiri di belakang malaikat ahli sama dunia. Wa qada ila an tanzilal malaikah sab'a samawat, kemudian turun pula malaikat yang ada di lapisan 7 daripada langit. Mereka berdiri mengelilingi daripada manusia-manusia dan jin yang kumpul di padang mahsyar.
tatadakhalu watan damiju hatta ya'lul, dan mereka bercampur baur, gabung dengan manusia di padang mahsyar tersebut. Berarti badek, udah sempit tanah pokoknya mah, kayak orang di terowongan Minah begitu. Wallahu alam seperti apa. Tapi jangan dianggap ini hal seperti di padang Arafah, lebih dari itu dahsyatnya. Sebab kumpul makhluk semua di situ di Fasil Qadha. Ya, saking berdesak-desakannya makhluk. Wa takunun nas, disitulah manusia berkeringat saking bergurumungnya makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan keringat ini berbeda-beda. Ya. Ada itu keringat itu bagaimana amalnya? Panas kan? Ya, mukhtalifatin ala sabi amali. Ila adqan, ada yang sampai dagu keringatnya. Insyaallah. Kemudian wa ila sudur, ada yang sampai dada. Itu dalam keringatnya. Seakan-akan mereka berendam pada keringatnya sendiri. Wa ilal aqwaini, kemudian ada yang sampai pinggulnya. Wa ila rukbataini, ada yang sampai dengkulnya. Wa ila ka'baini, ada yang sampai mata kakinya. Itu berbagai macam manusia, tergantung amal ibadahnya. Ya, bahkan bukan hanya situ aja yang akan dialami oleh manusia pada finishing, yaitu Fasil Qadha-nya itu. Ketentuan Allah di situ akan terjadi, mana yang akan diselamatkan oleh Allah dan mana yang akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ini bahkan watadanu syamsu min ru'usihim atta law madda aduhum yadahu lanalaha. Bahkan matahari itu saking dekatnya di atas kepala kita, sehingga kalau tangan kita ke atas itu nyentuh sama matahari. Panasnya itu matahari, kebayang coba. Yang begitu ribuan kilometer aja kita ngejemur di eretan, kayak pantau. Apalagi ini yang kalau kita cuman begini, itu langsung nempel tangan ini sama matahari, langsung kena kejambret matahari itu. Bukan itu, wa yatada'afu urruha sab'ina marrah. Bahkan panasnya matahari itu dilipat gandakan oleh Allah sampai 7 kali lipat, 70 kali lipat ganda panasnya. Kalau umpama sekarang matahari, saya pengen tahu panasnya matahari berapa Celcius? 1000. Ya umpama sekian ribu tinggal kali 70. Berarti lebih melepuh lagi kita. Mateng kita di situ. Insyaallah. Fala yajalun nas yamuju ba'duhum bi ba'di alfa'am. Dan perlu kita ingat, manusia itu di kala itu manusia nggak tahu juntrungannya. Artinya keadaan dia lagi bingung, nggak tahu mau kemana kepastiannya. Ya Allah, minta kepastian ya Allah, neraka apa surga ya Allah. Langsung pengen begitu aja udah ya Allah, polis ya Allah langsung. Ini saking udah nggak tahannya kesusahan yang udah klimaks di padang mahsyar, sampai manusia itu udah pengen minta ketentuan sama ya Allah. Udah kalau neraka ya Allah sekarang lu masukin sekarang ya Allah, kau surga ya Allah sekalian sekarang ya Allah. Udah saking kagak kuatnya. Fala yajalun nas yamuju ba'duhum fi ba'di. Itu manusia udah kayak ombak ngegulung sono ngegulung sini, udah kagak jelas dah juntungannya mau kemana nih arahnya. Udah kagak jelas intinya. Udah mereka pengen minta kepastian, ketok palu ya Allah, saya kemana ya Allah. Sampai udah kalau emang jahanam ya Allah, ketok palu ya Allah. Saking udah kagak mau lama-lamanya itu di padang mahsyar. Kebayang coba itu kita ngalamin, sebab kita sekarang hidup. Pasti kita akan ngalamin, sebab kita bakal mati. Lama pebentar itu terombang-ambing dalam ketidakpastian arah dia ke neraka apa ke surga manusia. Padahal udah pengen minta diponis langsung. Ya Allah, kalau udah ke neraka jahanam, udah masukkan ke neraka jahanam. Ini saking manusia tuh udah kagak kuatnya. Kebayang coba. Udah kalau mau di penjara mau kagak udah begitu bahasanya. Udah kagak kuat ini fitnah. Dahsyatnya luar biasa.
Sampai-sampai udah ketok palu ke jalan-jalan sekalian, ya Allah, begitu bahasanya mungkin. Ini saking dahsyatnya rasa apa yang dirasakan manusia pada waktu itu. Terus berapa lama terombang-ambing manusia dalam ketidakjelasan arah kemana? Amsakyun amsaidun, selamat atau tersiksa? Al-Fa'am, 1000 tahun. Berapa? 1000 tahun. 1000 tahun. Bukan 1000 tahun hari di dunia, hari di akhirat 1000 tahunnya. Dunia berarti sekian ratus juta abad berarti kalau begitu. Lamanya kita itu di padang mahsyar. Saking kagak tahannya. Ya kita mah kan tinggal di rumah tangga, kalau rumah tangga kayak kiamat, jangankan sehari, sejam aja kagak kuat, kita udah pengen keluar aja mancing. Bener nggak? Padahal itu cuman kiamat sugro. Itu cuman kiamat sugro. Klimaksnya kita segala urusan semua hancur semua di rumah tangga. Ya kan, jangankan sehari 2 hari apa seminggu, sejam aja kita udah kayak apa tahu gitu, kalang kabut. Ya, duit cekak, anak nangis, bini minta dibeliin pakaian, ya. Aduh, udah ini mah kalau kata jam udah gantung aja nih, gua gantung dah. Insyaallah. Ini apalagi nanti di padang mahsyar, ke dalam ketidakjelasan kita selama 1000 tahun di akhirat, nanti di padang mahsyar itu kita terombang-ambing kayak ombak aja, gulung sini balik lagi, gulung sini gulung sono, udah terombang-ambing kita, kagak jelas selama 1000 tahun. Wal jalil subhanahu wa ta'ala, dan perlu kita ingat pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala la yukallimuhum kalimatan, tidak sedikit pun Allah berkata satu kata pun. Kayak kita dicuekin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi setelah Allah cuek sama kita dikala terombang-ambing seperti itu? Fayastadda haul, makin parah kita, makin lebih klimaks lagi kita dalam kesusahan, dalam kebingungan, dalam kegundahan dan kegalauan kita. Masya Allah. Ala ahlil mauqib hatta yatamannau al-insyirafa min hadil mauqib. Tadi itu saya bilang, sampai saking udah kita terombang-ambing kagak jelas lamanya, begitu lama, kemudian tidak ada sepatah kata pun dari Allah teguran, atau ada kata, bahasa kita kan kalau ada omongan mah enak begitu ya, jelas, namanya ini ketidakjelasan, hening begitu. Sampai mereka berharap, punya harapan, ya Allah. Apa harapan mereka? Ya tamannau insyirab, udah cukup sampai di sini, cukup ya Allah, cukup, bahasanya gitu. Tolong saya pastikan ya Allah, pastikan saya mau kemana ya Allah. Saking udah nggak kuatnya ini tempat ya Allah. Allah. Bayang keadaan kita seperti itu nanti. Bahkan walau ila jahannam, kalaupun memang dipastikan aku ke neraka jahanam, getok palu sekarang ya Allah. Bayangin coba. Di situ udah kagak enak, sampai minta pengen dipindahin ke neraka jahanam. Kalau mau saya ahli neraka jahanam, udah ketok palu, ya Allah, pindahkan saya ke neraka jahanam sekarang juga, pindahkan ya Allah. Saking gak kuatnya kita itu di padang mahsyar, di Fasil Qadhi itu finishingnya kita, masya Allah. Kan nanti ada jembatan Siratal Mustaqim belum. Ini walau ila jahannam, pindahkan aku ya Allah dari tempat padang mahsyar ini. Walaupun masuk ke neraka jahanam, pindah tempat doang. Lah jahanam lah. Siapa yang mau coba? Insyaallah. Sampai jahanam, sampai pengen minta ke neraka jahanam juga pengen dipindahin. Ini ketidakpastian Fasil Qadhi, ini ketidakpastian kita. Allah akan memilih siapa nanti, am sa'id, siapa yang bahagia, am sakiyun, siapa yang akan celaka. Insyaallah. Fa yaqulu ba'dhum li ba'din idhabu. Baru di situ ada basak bisik. Biasa ke dalam ketidakpastian manusia, kumpul miliaran manusia pada satu tempat, ada aja yang basak bisik. Iya, yang ngompor-ngomporin bahasanya. Udah kalau begini mah kita ngapain kek? Ayo kita jalan kemana kek? Jalan begitu kemana kek? Ayo kita kemana? Ayo kemana? Ila abikum Adam. Yuk kita ke Nabi Adam, yuk cari Nabi Adam, cari.
Gitu. Cari ke Nabi Adam. Kali gitu bisa nolongin baba kita ini. Gitu. Kita udah nggak ada pikiran orang tua ke anak, anak ke orang tua udah nggak ada, teman ke teman tuh udah nggak ada. Ya piruna apa? Ya pirumin akhi, sahabat dengan sahabat udah masing-masing aja. Yuk, ada yang ngomporin kita ke Nabi Adam, ayo ke Nabi Adam, biasa itu mah. Ya, Fayatuna Adam, wah ibar semua manusia. Ini saking butuhnya ada kepastian, kejelasan nih posisi status saya nih bagaimana gitu, dipastikan lulus apa enggak. Kayak kita kan kalau nunggu lulusan kan kepastian ya. Ya bener nggak? Kayak digantung begitu, gimana sih? Yang namanya digantung kan nggak enak. Cinta digantung nggak enak. Ketidakpastian bagaimana sih? Tanpa arah. Apa yang terjadi coba? Galau ya kan yang ada. Udah puyeng dah. Udah, bagaimana yuk kita ke Nabi Adam, yuk. Semua datang ke Nabi Adam. Fayakuna ya abal basar, wahai bapaknya manusia. Al-amru aina syadid. Lihatlah apa yang kami alami, Masya Allah, kami udah gak kuat ini, ayo tolongin saya, tolong, mudah, siapa tahu mungkin ente bisa nolongin, begitu bahasanya. Wa anta alladzi khalaqaka Allah Ta'ala, dan kau adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah biadi, dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasjada lakal malaik, dan malaikat semua bersujud padamu, sujud penghormatan. Oh, wa nufikha fika, dan ditiupkan ruh dalam dirimu. Isfa'lana, tolongi kami anak-anakmu, kami cucu-cucu-cucu-cucu, ya tolongi kami. Ini saking butuhnya ini kepastiannya, saking membutuhkan kita sebagai manusia kepastian dalam ketidakpastian. Insyaallah digantung kita, status kita ini sakiyun am said, bahagia atau celaka, nggak jelas. Allah aja nggak ngomong, nggak ada kabar sedikit pun, terombang-ambing bagaikan ombak yang begitu, kemana dia arah pun nggak jelas kemana arahnya. Angin tertiup ke utara, aja ke utara, ke barat, aja ke barat. Pokoknya udah kagak jelas, manusia tuh satu lari sono, lari sini, nyari tempat kepastian, nggak ada yang bicara. Allah sendiri pun nggak ngasih kabar bagaimanapun. Lari ke Nabi Adam, isfalana, engkong bahasanya gitu ya, orang tua kami, tolongi kami. Kau adalah bapaknya manusia. Isfalana pipasil qada, ayo tolongi kami pada kepastian status kami di sini. Ini status kami, kepastiannya di sini. Pipasil qada. Isfa'lana ila rabbik. Ayo minta tolong apa, ngomong ke Allah lah bahasanya gitu, ngedoa ke Allah, minta tolong, mudah-mudahan Allah buka pertolongan wasilah denganmu kepada kami semua ini. Lihat dia bainana, supaya kami dipastikan ini kami orang bahagia apa orang celaka. Udah nggak kuat saya diri di sini, matahari sejengkal, bayangin kita jambret ini tangan nentu sama matahari, dan itu matahari panasnya yang kalau sekarang umpama 1070 kali lipat panasnya digandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kesusahan di atas kesusahan, kebingungan di atas kebingungan. Nah, bingung kita masih ada yang ngajak ngobrol, bener nggak? Ya, bingung masalah apa? Masih ada yang ngajak senang sama kita. Di sono boro-boro siapa yang ngajak senang? Semuanya mikir masing-masing. Sampai Nabi Adam pun begini entar jawabannya. Ayo tolongi kami, apa jawaban Nabi Adam? Fayakulastunaka. Fayakulu, dijawab sama Nabi Adam. Nabi Adam tolongi kami, apa jawab Nabi Adam? Lastunaka inni da'autu da'watan ala ahli ardi. Kata Nabi Adam, lastunaka, saya pada waktu di tempat ini, di sini maksudnya, di padang pasir qada ini da'autu, saya mengajak dakwatan ala ahli ardi, kepada ahli bumi semua. Apa kata Nabi Adam, lastunaka inni qad ukhrijtu minal jannah bi khati'ah. Jawaban Nabi Adam simple. Aduh, kata Nabi Adam, kayak saya ini nggak bisa nolongin ente semua di waktu ini. Kenapa? Ini qad ukhrijtu, sebab saya juga sudah dikeluarkan dari surga bi khati'atin, dengan satu kesalahan. Wa innahu laisa yuhimmuni al yauma illa nafsi, dan kalau perlu tahu juga, saya juga lagi mikirin diri sendiri. Artinya Nabi Adam juga lagi mikirin dirinya sendiri.
nggak sempat mikirin ente semua. Saya juga lagi bingung, bahasanya begitu intinya. Gue bagaimana memikirin lu, gue juga lagi bingung. Kenapa? Sebab gue ngerasa punya salah. Salah mana itu masuk keluar dari surga. Ingat, keluarnya Nabi Adam dari surga itu bukan kesalahan Nabi Adam. Bukan kesalahan Nabi Adam. Para nabi mah nggak salah, maksum semua. Memang karena setan aja idep godanya, pinter ngodanya. Kan Nabi Adam itu nggak boleh makan buah koldi, ya kan? Disuruh makan, cuman itu setan ngerayunya pakai sumpah dengan nama Allah. Yang namanya seorang rasul itu saking cintanya kepada Allah, orang kalau sudah nama-nama udah bawa nama-namanya, bawa nama Allah gitu, udah pasti percaya aja. Kayak kita mahabbah sama Habib Rizik, ya kan? Bener nggak? Pasti apapun yang dikatakan Habib Rizik melalui wakilnya kepada kita, pasti kita akan percaya saja, nggak pakai tabayun lagi. Kalau cinta kita sama manusia aja seperti itu, apalagi sama Allah, udah nggak pasti pakai tabayun lagi. Nggak pakai gini, ya bener loh, enggak, udah langsung aja. Ente dipanggil kiai ente di rumah, oh ya, langsung nggak pakai lu bener loh, enggak bakalan. Kalau orang memang udah mahabbahnya tinggi, apalagi Nabi Adam sama Allah, mahabbahnya udah luar biasa, cinta kepada Allah luar biasa. Itu setan sampai pakai nyebut nama Allah. Kalau bokol itu ente makan, silakan makan sambil Nabi Adam. Nabi Adam cuma ngomong, ya Allah. Jadi Nabi Adam itu merasa bersalah. Padahal emang setan pintar godanya, pakai nama-nama, pakai bawa-bawa nama Allah, begitu bahasanya. Nah, tapi Nabi Adam jadinya saya juga lagi bingung mikirin diri. Berarti jong udah nggak artinya jong, nggak ada kepastian lagi. Waduh, bingung bagaimana. Lalu Nabi Adam tetap ngasih support, ngasih semangat juga. Kalau saya nggak bisa, tolonglah ente jangan putus. Walakin alaikum binuh. Ayo sekarang kamu lari cari Nabi Nuh, lari ke Nabi Nuh. Oh, lari Nabi Nuh, cari Nabi Nuh. Payatuna Nuhan, lari ke Nabi Nuh. Wa yaqulu ya Nuh, wahai Nabi Nuh, anta awal rasul, kamu ini adalah awalnya para rasul ila ahlil ardi, yang diutus ke muka bumi. Wa samakallahu abdan syakuran, dan Allah menjulukimu dengan nama abdan syakuran. Nabi Nuh itu pangkatnya. Fasfa'lana, ayo sapatin kami, tolongi kami. Saya udah nggak kuat nih di sini, kepastian apa ini. Ila rabbika, minta kepastian kepada Allah Subhanahu wa taala, liyaqdiya bainana, supaya Allah memastikan kami amsakian amsaidun. Bayangin coba, cuman pengen pindah berpijak daripada padang mahsyar ke tempat mana kek, ke neraka jahanam sekalipun. Kalau ya Allah pindahkan saya ke neraka jahanam, saking gak kuatnya itu di situ. Terombang-ambing kita kayak ombak, muter sono muter sini, gulung sono gulung sini, udah kagak jelas kita hari kemana. Oh, tersiksa kita, diambang ketidakpastian arah kemana kita, digantung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi Adam, kata Nabi Nuh? Fayaqul lastu, jong juga jawabannya. Lastu naka, kalau perlu tahu pada hari ini da'autu da'watan, kalau perlu tahu kenapa saya juga, jadi beralasan bahasanya, beralasan ini da'autu da'watan, saya mengajak manusia untuk menyembah Allah, tapi apa yang terjadi? Faghraku, mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi merasa bersalah. Jadi Nabi Nuh pada waktu berdoa banjir bandang itu, yang padahal yang mati itu umat-umat yang bangkawara kepada Nabi Nuh, tetap Nabi Nuh merasa bersalah. Tapi Nabi Nuh itu nggak salah, cuma merasa bersalah. Jadi seakan-akan beralasan, saya nggak bisa, gitu bahasanya. Alasannya itu tadi ceritakan, sebab saya begini begitu. Alasannya, maaf saya nggak bisa, saya bukan orang dalam lagi, gitu istilahnya. Iya, alasannya seperti itu. Kan kalau orang dalam kan bisa, saya bukan orang dalam lagi, sekalipun saya orang dalam, saya bawahan, begitu. Jadi ribet jadi urusannya. Tetap dikasih alasan supaya umat itu tahu alasannya kenapa nggak bisa begini. Jangan apa saya emang nggak bisa. Kan namanya tanpa kagak jelas lagi, emang apa kagak bisa. Kalau nggak dijawab kan ribet juga kalau nggak dijelaskan apa masalahnya. Itu Nabi Nuh kayak begitu jawabannya, ditenggelamkan. Wa inna laysa yu'minul yaum illa nafsi. Itu jawabannya. Saya juga sama lagi bingung. Jangankan mikirin ente, saya juga lagi bingung mikirin diri.
Itu mikirin orang-orang kafir yang bangkawara masa ditenggelamkan sama Allah, begitu. Merasa salah, seakan-akan lagi mikirin kesalahannya. Walakin alaikum bin Nuh itu. Tapi tetap Nabi Nuh ngasih solusi lagi, tetap dikasih solusi. Apa solusinya? Walakin tuh Ibrahim, datang Nabi Ibrahim, cari Nabi Ibrahim. Saya nggak bisa, kan Nabi Ibrahim bisa, cari Nabi Ibrahim, gitu. Tetap ngasih semangat, artinya ngasih solusi lagi tuh. Jangan sampai ini mah kagak ngasih jalan, kagak ngasih solusi lagi, ini yang salah. Gitu, kasih solusi. Artinya biar ada semangat juga gitu, ada jalan keluar lah, ada secercah cahaya sedikit dalam kegelapan, begitu bahasanya. Ayo, tuh Ibrahim datang, ayo cari Nabi Ibrahim. Datangi Nabi Ibrahim, payatun Nabi Ibrahim, datang Nabi Ibrahim. Payakulu, berkatalah para manusia di padang mahsyar, jin juga pada ngomong, ya Ibrahim, anta Nabiullah, kau adalah Nabi Allah. Biasa dirayu dulu, pakai rayuan, supaya intinya tujuan supaya minta laporan. Ente cuma ngelapor ke Allah, nih kami nih posisinya di mana ini, saking pengen minta posisi kejelasannya. Status saya seperti apa ini, nggak jelas. Terombang-ambing kita, bayangin kumpul manusia sebegitu banyaknya. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa khaliluh, dan kau adalah kekasih Allah min alil ardi, isfa'lana sapati kami ila rabbik. Tolong sapati kami, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Lihat dia bainana, itu tujuannya supaya memastikan ke status kami ini. Bayaqulu lastu aunaka, tetap jawabannya sama, jong juga. Duh, maaf, ini qad kadzabtu. Soalnya saya pernah bohong fil Islam, pada Islam 3 kali bohong. Salasa kadibatin wahia qauluhu inni sakim. Pertama dalam ucapan inni sakim. Yang kedua yaitu saya berbohong wa qulu bal fa'alau kabiruhum, itu pada ucapan di ayat bal fa'alau kabiruhum tentang Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Kan Nabi Ibrahim kan dituduh, ente nih yang gedek sama Tuhan kami, ente pasti yang ngancurin nih. Siapa lagi kalau bukan ente doang yang paling gedek nih sama Tuhan kami nih. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Kok saya katanya. Apa jawaban? Kalau ente Pluto bal paling kabiruhum, no, yang ngancurin mah no, yang gede. No, kampak yang gede kan kagak hancur. Kampak taruh sini. Itu dia tuh. Yang megang kampak dia mah hancur, yang hancur semua yang kecil-kecil, dia yang paling gede. Bal palahum kabirum, itu yang ngancurin. Gitu. Nunjukkan ke sono, jempolnya kemari. Ya. Gitu. Tapi tetap Nabi Ibrahim itu pernah kata itu enggak salah. Tapi Nabi Ibrahim merasa salah. Ya. Bener enggak? Ngakunya secara kinayah supaya orang nggak tahu kalau beliau yang ngelakuin. Sebab dari antara patung sekian banyaknya dihancurin, semuanya hancur, tinggal yang gede nggak hancur, dan kampak yang buat hancurin itu digantung di lehernya. Apa kata jawab orang kafir? Bagaimana dia mau ngancurin, dia mau neprok nyamuk juga nggak bisa, kan begitu. Dalam hati kita mah, lu tolol, tabat tolol aja lagi lu, tuan tolol pakai sembah. Begitu bahasanya. Jadi luar biasa dakwahnya Nabi Ibrahim. Padahal ngomong begitu, yang ngancurin yang paling gede. Sekarang saya pengen tanya, siapa mulian antara patung dengan manusia? Mulian manusia. Seakan-akan Nabi Ibrahim itu ngomong yang ngancurin orang yang makhluk yang mulia di antara mereka. Dari antara patung yang paling mulia siapa? Ya manusia. Ya saya, berarti manusia, bukan dia. Patung makan hina. Nah, intinya seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim biasa ngasih merasa nggak bisa, dan dia ngasih penjelasan. Kenapa saya nggak bisa? Sebab begini. Biasa tadi saya bukan orang dalam apa begitu, biasa. Bukan abdi dalam begitu. Nah, kalau begitu tetap dikasih solusi juga. Jawabannya sama. Jangankan aneh mikir ente. Ya. Saya juga lagi bingung, yuhimmuni ila nafsi. Saya juga lagi bingung nih mikirin diri sendiri. Lagi mikirin diri saya juga lagi bingung, sebab saya punya kesalahan begini. Padahal itu enggak salah, tapi tetap saking tawadunya. Ya. Nanti kita tahu alasan pada para rasul ini kalau diminta syafaat, jawabannya seperti ini. Nabi Ibrahim ngakunya kayak gini, Nabi Ibrahim ngakunya kayak gini. Nanti ada alasan itu semua, apa tujuannya, seperti itu. Nanti ada di bawah alasan itu semua.
Kemudian kata Nabi Ibrahim apa? Tapi ente jangan putus asa, coba cari tuh Musa, cari Nabi Musa, gitu. Tetap dikasih solusi. Semangat lagi. Tadi mau udah kendor, semangat lagi. Ayo lari Nabi Musa. Mungkin ada kesempatan ini, ada kesempatan secercah cahaya di tengah kegelapan, mungkin bisa kali ini mah, gitu bahasanya. Ayo lari cari Nabi Musa. Uqtul Musa, cari Nabi Musa. Alladzi kalamallahu, yang mana Nabi Musa punya pangkat kalamallahu taklima. Fayatunal Musa, mereka datang ke Nabi Musa. Fayaqulu, jawabannya tetap jongjong juga. Lastu unak, maaf sekali, nggak bisa saya hari ini, nggak bisa saya ini, bagaimanapun juga nggak bisa ini, nggak bisa masa ini kota tunapsan, sebab saya juga biasa kasih alasan kenapa saya nggak bisa. Ini kota tunapsan, saya pernah membunuh manusia bigar hakin tanpa hak, tapi ini membunuh tanpa sengaja, nggak sengaja, artinya tanpa hak. Tapi tetap namanya Rasul pasti tahu, merasa salah, padahal beliau tuh nggak salah. Kejadiannya itu ada kan dua orang berdebat, berantem lah bahasanya, debat omongan nih, cekcok, laki-laki satu sama laki-laki dua. Kalau nggak salah yang satu anak buah Fir'aun, yang satu Bani Israel, ribut berdua. Nah, orang Israel minta tolong sama Nabi Musa, ditolongin. Lalu kata orang Israel apa? Kata Nabi Musa, khalli sabilah. Beri jalan, maksudnya suruh beri jalan. Tolong jangan halang-halangi kami, beri jalan kami. Maksudnya jangan betantang-betenteng, lu mentang-mentang anaknya Firaun, begitu bahasanya. Apa kata jawaban mereka? Istilahnya yang jadi sasaran malah Nabi Musa. Kata si laki-laki ini kayu kalau bisa nih yang gue pegang nih, gue pengen getok palau nih, begitu bahasanya. Iya kan, bahasa permisi saya mau lewat, tolong jalan, kasih jalan, kan begitu. Bukannya dikasih jalan malah ditantang. Kalau bisa nih kayu gue getok kepala lu, begitu bahasanya. Nabi Musa refleks apa yang terjadi Musa, pala kamahu, dijotos itu si laki-laki tersebut, mata langsung mati, sekali tonjok mati. Ada sini punya ilmu kayak begitu? Nggak ada. Itu yang disebut dengan asa Musa. Ini yang kalau kata orang katanya kalau asa Musa itu kalau sampai ketaikan pun bisa dipegang angus, begitu. Waduh, itu mah kabuhayat yang begitu. Kalau cuma cimande aja mah ya tak ngeri juga. Bahasanya begini, make Tyson nonjok kita kontal, Tyson gua tangkis angus, kan begitu. Waduh, ngerian mana coba? Dipegang angus. Waduh, lebih bahaya itu. Asa Musa, namanya asa Musa. Kan ada tahu dia kan. Wa asa Musa ala yadi paman rani habani. Asa Musa, tongkat Nabi Musa ada di tangan kananku, ada di tanganku. Siapapun yang melihat tuh habani, takut, gitu. Ada tuh wiridan kayak gitu. Ya wiridan bahasanya itu mah. Jadi gua ada kisma, orang lagi itu takut aja gitu. Iya. Saya ijazah. Preman walaupun sebaplang-baplangnya punya kumis, ya kalau ngadepin kita mah ciut dikit gitu. Ya. Nah, itu katanya juga asa Musa namanya. Cara naikinnya itu tadi tuh, pun pisang dipegang angus. Aduh, bahaya juga pun pisang dipegang angus, apalagi pun angka, ya kan? Mateng. Nah, itu kata Nabi Musa, ya saya membunuh. Aduh, jong aja lagi, jong. Tetap kata Nabi Musa, jangan putus asa, cobalah cari tuh Aisyah, cari Nabi Isa. Nah, kasih jalan lagi tuh, solusi lagi. Tadi udah lemes lagi, semangat lagi, lari lagi. Wah, cari Nabi Musa, cari Nabi Isa terakhir nih. Fayatuna fayaqulu ya Isa, ai Nabi Isa anta Rasulullah, kau Rasulullah. Biasa dirayukan. Ayo Isfa'lana, tolongi kami, laporkan kepada Allah status saya ini bagaimana, status saya ini. Fasil kodok, kepastian kami ini ke neraka apa ke jahanam. Udah nggak kuat, intinya mereka itu udah nggak kuat di padang mahsyar, itu nggak kuat. Nyari status yang pasti, saking udah nggak kuatnya di padang mahsyar. Bayangin 1000 tahun kita terombang ambing, nggak jelas kepastian, ya kan? Kita mah digantung seminggu aja kelang kabut. 1000 tahun kita digantung, insyaallah. Ya, bekal habis, segala habis. Allah.
Ya, apa jawab Nabi Isa? Saya yakin pasti jong juga ini jawabannya. Iya, jong juga. Apa kata Nabi Isa? Jawabnya pasbalana rabbika fayaqulu. Jawaban Nabi Musa, tenang, sabar, bahasanya gitu, sabar wahai para manusia, para jin, para makhluk yang ada di padang mahsyar. Ana ubidatu wa ummi. Saya ini di dunia dijadi sembahan sama orang Nasrani. Saya ini jadi orang sesembahan. Padahal Nabi Isa kagak boleh sembah. Tapi mereka menjadikan Nabi Isa itu sebagai sesembahan. Itu Nabi Isa merasa salah. Di situ alasannya. Jadi maaf bahasanya begitu. Maaf, saya dan ibu saya yang tercinta dijadikan sesembahan oleh manusia. Jadi saya merasa salah min dunillah, daripada selain Allah mereka nyembah saya dan ibu saya. Wa ini la yuhimmuni yauma ila nafsi, tetap. Dan sesungguhnya saya juga lagi bingung mikirin diri sendiri. Jangankan mikirin ente nih, mikirin saya juga lagi bingung. Jawabannya begitu, jong aja lagi. Wah, lemes aja lagi, lemes udah tambah kacau balau udah. Ketidakpastian tambah ketidakpastian lagi. Aduh, udah capek-capek lari ke sono kemari kagak jelas kehidupannya. Maka apa yang terjadi? Tetap Nabi Isa ngasih solusi. Apa jawaban Nabi Isa? Ini yang terakhir. Ya. Dan sekalian kita biar tahu alasan kenapa para nabi itu kayak tawadu. Mereka nggak bisa mensapati. Disinilah manusia baru sadar. Disinilah manusia yang tadi di dunia ini nggak sadar akan kehebatan dan kemuliaannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ baru manusia semua, baik yang muslim maupun yang kafir, baru akan merasakan dahsyatnya, tingginya martabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya seperti itu. Apa kata Nabi Isa? Wa innama dzukira bayanan. Pastinya innama iqtadaru. Pastinya para nabi yang tadi pada paranin sama manusia di padang mahsyar semuanya iqtadaru. Minta maaf bahasanya. Udur, nggak bisa nolongin. Kenapa tujuannya? Wa innama dzukira bayanan. Itu semua tujuannya untuk menjelaskan kepada manusia yang pada buta waktu hidup di alam dunia, yang buta akan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Li'uluwin maqamin sayyidil awwalina wal akhirin, untuk menjelaskan bahwa sebetapa mulianya, tingginya derajat daripada sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya itu supaya mereka tuh berasa, benar-benar berasa. Yang berasa kemarin benci akan nangis jadi-jadinya pada waktu itu. Yang berasa cintanya melebihi akan makin dahsyat bahagianya pada waktu itu. Bayanan di ta'dimi luin maqamin, jitu akan menjelaskan derajat tingginya makomnya derajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi dalikal yaumil azim, pada hari itu. Masya Allah, orang yang tadinya buta akan kecintaan bahkan benci kepada Nabi Muhammad SAW, semua akan menangis jadi nangis darah, tapi tetap di akhirat udah nggak ada arti tangisan darah. Sudah tidak ada arti tangisan darah, sampai kering pun itu darah. Lalu bagaimana kata Nabi Isa pada hal ini? Waqala Isa, Nabi Isa bercerita, tapi tetap kamu jangan pergi dulu, ayo dengerin, ayo semua biar semangat, tetap ente jangan berputus asa. Ya kayak kita kan di sini sebagai ketua, kalau di kampung itu sedang dalam masalah yang sangat luar biasa, pastikan seorang pemimpin itu harus memberi support supaya manusia itu ada semangat juga, ada semangat ingin menggapai kebahagiaan. Ya, kata Nabi Isa, lakin akhbiruni qala Isa walakin akhbaruni in kana li adikum bidaah. Kata Nabi Isa apa? Sekarang coba ceritakan sama saya, kata Nabi Isa. Wahai para umat manusia, coba kamu ngomong sama saya. In kana li adikum bidaah, kalau ada satu orang punya barang banyak, itu barang banyak, bawaan banyak lah. Faja'alaha fi kaisin, itu barang banyak dimasukin dalam kantong. Dimasukin ke dalam kantong, kata Nabi Isa. Nabi Isa tuh pengen dengar cerita ente nih, bagaimana cerita ente nih, pendapat ente bagaimana katanya. Kalau ada orang punya barang banyak dimasukin ke dalam kantong. Banyak bedak, ada apa lipstik apa semua, atau kaca apa semua, pokoknya barang-barang aja. Bila itu barang-barang kecil atau barang-barang besar
barang-barang kecil ya seperti pulpen, buku apa, dimasukkan ke dalam kantong atau tas, filkes, summa khotam. Kemudian ada sebuah cincin, alaiha, yang ditaruh di atas barang-barangnya dalam kantong tersebut. Jadi barang udah masuk, baru cincin. Berarti posisi cincin ada di mana? Atas. Ada paling atas. Ya. Akana yasilu ila ma fi kaisi. Sekira-kira saya pengen tanya, pas itu kantong dibuka, dia ingin ngambil tuh barang, kira-kira yang pertama kena keambil oleh tangan apa? Cincin. Ya kan? Kata Nabi saya begitu. Qabla ayak dil khotam, sebelum dia mengambil cincin, apakah itu barang-barang akan keambil duluan apa cincin duluan? Katanya apakah barang duluan? Sehingga cincin lewat keambilnya. Mereka menjawab, la, tidak. Fayaqulu mereka menjawab tidak. Artinya apa? Berarti cincin dulu yang keambil. Nah, apa kata Nabi Isa? Fayaqulu inna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun. Itu cincin, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo minta sahabat sama dia. Begitu maksudnya. Kami ini ibarat banda-banda yang lain yang sudah masuk ke dalam kantong. Di atas kami itu ada sebuah barang yang namanya cincin. Pastinya cincin dulu yang akan keambil. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, wa qad wafal yaum wa qad ghafara ta'ala ma taqaddama, yang Allah sudah mengampuni dosanya baik yang dahulu ataupun yang akan datang. Fayatuna, baru semua manusia buar lari semua nyari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, lari semua ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ketemu. Wa ya Muhammad, dipanggil, ya Muhammad, anta Rasulullah, kamu adalah Rasulullah, wa khatamul anbiya, penutup para nabi. Fasfa' lana ila rabbik, tolong kami, tolong minta pertolonganlah, minta tolonglah kami, berwasilah kepadamu untuk menyampaikan kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Ala tara ma nanufi, kamu nggak lihat kami ini sudah nggak tahan kami, pokoknya udah macam-macam tuh orang tuh, ada yang punya hitam segala apa, udah pada ngap dah pokoknya, mah kelihatannya udah pada mukanya udah kagak ada yang enak, pokoknya kelihatannya udah lesu semua, kagak makan seminggu, udah kagak enak aja pokoknya mah, ya kan? Udah kelihatan orang-orang pada kusam semua. Apa kata Rasulullah? Fayaqulu analaha wa yaqulu fasbalana rabbika la tara manalufi. Fayaqulu, kata Rasulullah, analaha, saya punya syafaat, kata Rasulullah. Saya punya umati, wahai umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yakilu sajidan. Rasulullah langsung menjengkel sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saking minta restunya sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangin coba, Rasulullah nggak pakai sujud juga Allah udah kasih permintaannya. Ini kayak permintaan luar biasa Rasulullah kepada Allah untuk umatnya. Bayangin, untuk umat manusia yang di hadapan Rasulullah yang minta pertolongan tersebut, minta syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatal arsy, sujud di bawah aras, ka sujud salat, sama seperti sujudnya orang salat. Insyaallah. Ya inilah yang disebut dengan yasjuduha bila wudu, sujud tanpa dengan wudu. Ya. Kenapa? Li'annahu ayyun bitaratil ghusli, sebab Rasulullah udah pasti suci. Lam yantakid wuduhu, dan enggak pernah batal wudunya. Rasulullah itu lam yantakid wudu, enggak batal wudunya. Fayuqalu, maka dijawablah, ada jawaban dari Allah. Ya Muhammad, irfa' rasak, angkat kepalamu, kata Allah. Angkat kepalamu, wasal tu'ta, minta apa yang kau mau, tu'ta, akan kuberikan, kata Allah. Wasfi, kalau kau minta pertolongan, tusfa, akan kuberikan pertolongan, kata Allah. Aitukbal syafaatak, fayarfa rasah, diangkatlah para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu ya Rabbi, langsung Allah situ Rasulullah meminta absil ya Rabbi baina ummati, pisahkan antara umatku, pilih ya Allah. Artinya apa? Ya udah pasti yang dispesialkan kan pasti umat Rasulullah. Betul. Gitu. Umati ya Rabb ajil isabah, ya Allah percepatlah hisab amalnya, perhitungan amalnya percepat, jangan diperlama-lama nih di padang mahsyar. Udah pada kagak betah di padang mahsyar, 1000 tahun terombang ambing tanpa ada digantung posisi kita, status kita seperti apa di akhirat nggak jelas. Fayatin tidak, maka datanglah ada seruan, naam ya Muhammad, ya wahai Muhammad, wa hadis syafa'atu ta'ummu,
Wahai Muhammad, ini syafaat yang kuizinkan diberikan kepadamu dariku untuk mensyafaati umat yang ada di depan matamu, makhluk-makhluk. Ini adalah menyeluruh kepada semua makhluk, minal insin, baik manusia, wal jin dan jin, wal mukmin, orang mukmin, wa kafir, bahkan orang kafir, min adil ummah, dari umatmu, mungkin yang murtad kali, bahkan wa min ghairiha, dan selain daripada umatmu. Artinya apa? Umat-umat Rasulullah, umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umum semua bisa mendapat syafaat. Ya, mungkin termasuk orang kafir siapa yang mendapat syafaat? Yaitu paman sendiri, ya kan? Abu Jahal. Nah inilah yang baru yang dinyatakan syafaat secara umum untuk umat manusia, mau yang kafir, yang bahkan jin, manusia, semuanya, baik dari umat Rasulullah maupun umat sebelum Rasulullah diutus. Ini yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Sebab semuanya ngarepin itu mah. Jangankan kita yang mukmin, orang kafir aja ngarepin. Sebab kan saya bilang, pas Nabi Isa ngomong kayak begitu, itu khotam itu pas ngedengar, itu orang yang tadinya gedek sama Rasulullah, yang kagak percaya sama Rasulullah, nangis darah sekali di situ, menyesal, tangisan menyesal yang sangat tinggi. Waduh, dulu gua musuhin, gua dapet kagak nih, begitu kan kadang-kadang ya, bener nggak? Kemarin dia namanya gua kagak colok kira-kira, ini gua dapet kagak sembako begini ya, gitu, bener nggak? Logikanya kan begitu. Tapi enggak, Rasulullah nggak pandang bulu, dikasih sama syafaat. Oh, umatnya Rasul, orang-orang kafir yang umat Rasulullah telah diutus, atau orang-orang kafir yang sampai umat yang belum diutus Rasulullah, umat terdahulu. Wahia awal maqam mahmud alladhi yuhmaduhu sallallahu alaihi wasallam awal akhir. Nah disinilah baru yang namanya pujian-pujian semua manusia-manusia, makhluk-makhluk, baik yang tadinya jadi musuh sekalipun terhadap Rasulullah, di situ Rasulullah dipuji-puji mati-matian. Oh, disanjung-sanjung Rasulullah. Awaluna, orang-orang yang dahulu, sampai orang-orang yang akhir zaman sampai sekarang, yang pada gedek muji semua. Abu Janda muji ntar, semuanya muji. Semuanya pastur, semuanya muji. Yang tadinya pada gedek sama Nabi Muhammad, semuanya muji ntar. Bagaimana kagak memuji, coba bayangin. Gua yang tadinya musuh mati-matian dibagi juga sembako, kan begitu. Bener gak? Iya begitu. Nyolok kagak tapi lumayan dapat seleter mah, kan begitu. Nah, wa akhiruhu istiqraru ahlil jannah fil jannah. Endingnya adalah ditetapkanlah manusia-manusia ahli jannah ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Tentunya orang-orang soleh dan soleha. Gitu, orang-orang yang takwa. Wala ni'madul muttaqin. Bagaimana kalau orang mukmin tapi dosanya banyak? Kan udah kemarin. Mampir dulu dikit. Enggak lama. Ya, 2 tahun. Tapi 2 tahun juga di sono mah kan hitungannya satu hari itu bukannya 1 hari 24 jam sono mah. Satu hari itu 100 tahun, 1000 tahun kali. 1000 tahun dunia. Iya, bayangin tinggal kali 2 tahun. Berarti kita di sini 24 jam sono mah. Aduh. Masyaallah. Itu ya, wa tajmaul anbiya. Dan pada waktu itu, setelah pada mereka semua makhluk meminta syafaat kepada Rasulullah, tetap wa tajmaul anbiya, kumpullah para nabi tadi yang datangin, atau nabi-nabi yang enggak disebutkan. Semua berbondong-bondong tahta liwa'i, berdiri berbaris di bawah liwa'i, benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadis syafaat muktasatun bih, dan ini syafaatul uzma yang diistimewakan hanya prioritas punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doangan, yang lain nggak bisa. Jadi syafaatul uzma itu syafaat yang Allah berikan mandat kepada Rasulullah secara full untuk nyapati umat Rasulullah, bahkan orang kafir sebelum Rasulullah pun, umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min hadil ummah wa min ghairi, gitu ya. Ini endingnya. Jadi endingnya tetap, intinya adalah finishingnya, orang yang ahli surga sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya masuk. Amin. Alamin. Tinggal kita pikirin yang terombang-ambing 1000 tahun itu. Bayangin coba kita
dioper sono lari sini lari sono, udah puyeng. Sampai-sampai kan saya bilang saking kagak tahannya itu di padang mahsyar, sampai-sampai ya Allah udah pastiin saya kalau emang neraka jahanam, nah jahanam udah sekarang udah ketok palu udah saya neraka jahanam. Saking kagak mau lama-lamanya di padang mahsyar. Lihat tadi kita bayangin manusia kayak begono. Peringatan segini, ada keringat segini, itu masuk kumpul semua sama malaikat satu tempat. Matahari kalau kita begini kejamret begini, bayangin coba. Untung kan yang begini coba ketek pada kelihatan. Matang. Nah, itu salah satu kabar daripada Rasulullah bahwasanya ahwal manusia nanti di padang mahsyar seperti itu. Maka itu wajib kita mengimani. Bagaimanapun ini adalah Rasulullah yang bicara. Kalau Pak RT yang bicara kita nggak percaya nggak masalah. Tapi kalau Rasulullah yang menghabarkan berita itu mau nggak mau kita wajib percaya. Ya, ibarat kata di sebuah perusahaan ada orang yang tak percaya untuk inovasi masalah pabriknya membuat apa. Padahal belum dibuat tapi baru ngomong doang. Percaya nggak tuh orang? Karena dia orang yang dipercaya, orang yang diamati dalam satu perusahaan untuk berinovasi barangnya atau apanya, baru berinovasi, baru cuman mode-modenya doang, orang kan udah pada percaya, bos juga percaya, bener nggak? Padahal barangnya belum ada. Rasulullah itu seperti orang yang paling diamanati sama Allah sehingga pasti dipercaya. Kayak kita ini dalam sebuah perusahaan, Rasulullah adalah orang yang paling dipercaya baru untuk berinovasi. Artinya Rasulullah menghabarkan ini, maka kita wajib percaya akan terjadi dan akan terjadi dan pasti akan terjadi. Semua adalah hak nyata, pasti itu terjadi. Wajib kita mengimani. Kalau sampai kita meragukan ini, maka tauhid kita ada yang hilang. Rukun iman yang keenam apa? Percaya. Rukun iman yang kelima, percaya kepada yaumil kiamah. Yaumil kiamah itu kan sam'iyat sifatnya. Kita kan gak ngalamin, tapi Rasulullah bicara, menghabarkan. Berarti sifatnya kita mendengar. Wajib kita percaya. Kembali lagi kesimpulannya. Ingat, tauhid itu ada 3 bagian. Satu, berkaitan dengan sifat Allah, yaitu bidang bako. Yang kedua, nabawiyat, bersifat kepada para nabi dan rasul. Ya, yang ketiga, sam'iyat. Ini nggak boleh kita lepas. Berkaitan dengan yang perkara-perkara yang kita pernah dengar tapi kita nggak pernah ngerasain dan kita nggak pernah ngalamin. Itu alam-alam gaib, kiamat, kuburan, alam barzah, alam dan lain sebagainya. Sampai detik ini, sampai hari ini, yaitu tentang syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu wajib kita percaya. Ya. Dan nanti ada syafaat yang secara umum, artinya siapa juga bisa jadi syafaat, seperti anak sama orang tua bisa nyafatin. Kalau ini syafaatul uzma. Kalau syafaatul uzma cuma Rasulullah yang punya. Syafaatul uzma itu maksudnya apa? Rasulullah itu bisa nyafatin manusia semua tanpa pandang siapa dia, mukmin, kafir, bahkan orang-orang umat terdahulu sebelum Nabi Rasul diutus juga bisa nyafatin. Syafaatul uzma namanya. Itu kan harapan semua umat berarti. Makanya disebut juga syafaat paling besar, sebab semuanya dapat. Artinya tetap semua yang Rasulullah pengen siapa aja orangnya, kan begitu. Ya kan? Ya namanya kan ada harapan gitu, kayak kita punya harapan besar gitu, ya kan? Nah, kalau selain itu ada nanti syafaat yang secara umum Rasulullah bisa dan selain Rasul juga bisa. Seperti orang tua bisa nyapatin ke anak, anak bisa nyapatin ke orang tua. Nah, itu lain lagi itu nama syafaatnya. Bukan syafaatul uzma itu namanya. Kalau syafaatul uzma yang punya Rasul doang, yang lain nggak bisa. Bahkan nabi-nabi aja yang lain nggak bisa. Kayak tadi Nabi Musa nggak bisa. Kan yang pada teriak waktu itu yang namarin Nabi Nuh kan yang teriak bukan orang Islam doang. Sincek sama pada ngikut teriak semua. Tolongin saya, tolongin sama itu, bareng semua itu. Jin semua pada lari semua, pada teriak ya Musa, ya Nuh, ya Ibrahim. Gitu. Terakhir ya Muhammad terakhir. Nah, nanti ada tuh istilahnya nanti apa anak-anak bapak itu ya, anal walad yakau ala babil jannah, ada nanti anak ya udah sampai ke pintu surga, kemudian dia ngomong la adkhulu ya Allah, saya nggak mau masuk ya Allah. Ada antara anak begitu, udah masuk, udah di depan pintu surga diem ngomongnya la adkhulu, saya nggak masuk surga, yang nggak mau masuk surga ya Allah ilam awaladi, kecuali sama baba saya sama mama saya ya Allah. Oh, ini anak luar biasa.
Ada ntar yang begitu. Berarti itu anak nyapat orang tua. Nah, maka didik anak dengan cara supaya dia bisa menjadi tameng kita, pasang badan buat kita kalau kita sedang ngojai di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Tahu ngojai? Ngojai. Ngojai itu berenang. Ya. Ambek-ambekan di situ di air. Airnya bukan air rawa. Air rawa walaupun bau masih enak dimandiin. Ini air nanah sama darah. Tuh. Air nanah sama darah bacin, tahu bacin. Bacin mah bau lebih dari bangkai anjing 2 minggu. Berendam di situ kita. Kalau anak bisa nyapatin, ya Allah saya nggak masuk surga ya Allah kecuali bareng sama orang tua. Tanya orang tua siapa? Si Ano. Panggil. Sabab anak masuk ke surga bisa menjadikan sabab syafaat buat orang tua yang masuk neraka jadi masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka didiklah anak. Ini yang disebut waladun soleh yad'ulah. Ya, rupanya anak yang soleh itu bukan hanya menjadi penolong dia waktu hidup di dunia, bahkan di akhirat nanti yang sifatnya sangat-sangat kita dalam keadaan genting, sangat-sangat emergensi bahasanya, butuh pertolongan di atas pertolongan. Kalau bukan anak siapa lagi, gitu. Ya, cetak anak supaya nanti bisa narik kita dari neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabul. Bikin anak yang banyak biar bisa dapat syafaat anak. Bul, nambah lagi Bul. Nambah biang. Iya. Bikin 11, yang 10 nggak bisa, siapa tahu yang